Mungkin yang sedikit berbeda dengan diskusi virtual lainnya yang kurang lebih sama gitu, belajar sama-sama ini berusaha untuk membuat peserta merasa nyaman untuk, sharing pengalamannya. Jadi narasumber dan peserta itu mungkin, jaraknya tidak terlalu jauh semoga ya. Semoga bisa konsisten seperti itu. Sejauh ini para pemantik diskusi itu, bisa menurunkan bahasanya gitu, walaupun membahas yang kompleks, eee, bisa diturunkan bahasanya sehingga peserta tuh bisa relate gitu, bisa, eee, melihat, "Oh maksudnya ini," dan bisa menyampaikan pandangannya atau bisa bertanya lebih lanjut sehingga diskusi lebih interaktif gitu. Ini diskusi yang ke-11, lanjutan dari diskusi 2 bulan lalu mengenai topik, dekonstruksi maskulinitas, topik, pelibatan, semua pihak untuk memutus rantai kekerasan terhadap perempuan. Diskusi ini diharapkan bisa, lebih praktis sifatnya dari diskusi pertama yang lebih teoritis. Di sini kami punya, Kak Shaldi Sahude. Beliau ini sebenarnya co-founder ya, koordinator Aliansi Laki-Laki Baru, namun lebih nyaman disebut relawan, relawan Aliansi Laki-Laki Baru. Beliau juga di Jurnal Perempuan dulu ya, sekarang masih aktif nggak ya Kak Shaldi? Masih ya? Di Jurnal Udah enggak. Perempuan, ya. Terus, relawan di Never Okay Project untuk teman-teman yang pernah dengar. Kemudian aktif menulis dan juga, apa ya, bikin workshop, training ya, terlibat dalam, kegiatan diseminasi pengetahuan lah dan, peningkatan keterampilan di berbagai, daerah terkait dengan feminisme. Kak Shaldi ini nanti akan, sedikit memaparkan tentang, topik yang beliau ingin sampaikan. Temanya hari ini tuh, menjadi feminis di kehidupan sehari-hari. Nah, rencana awalnya seharusnya Kak Shaldi ini ditemani oleh, Mbak Ismah. Namun, Mbak Ismah ada urusan keluarga yang tidak memungkinkan untuk ikut bergabung hari ini. Namun Mbak Ismah bilang, mudah-mudahan kalau semua sehat, lancar, di lain kesempatan beliau bersedia untuk, jadi pemantik diskusi, lanjutan dari diskusi ini nih. Jadi kita, hari ini fokusnya ke Shaldi dan teman-teman, peserta peserta diskusi. Mungkin dari aku, tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan menjadi feminis sehari-hari ini lingkupnya gimana sih, karena luas sekali ya, dari ranah domestik, dari ranah publik, bahkan domestik dan publik pun sudah tidak terlalu jelas batasannya. Dari ranah fisik, virtual, itu sudah tidak jelas juga sekarang batasannya ya, apalagi semenjak corona ini banyak sekali kegiatan yang kita jalankan biasanya fisik pindah ke dunia virtual, sehingga mengubah relasi kuasa, mengubah apa kebiasaan kita, mengubah praktik-praktik yang umumnya dilakukan secara fisik sekarang pindah ke virtual. Nah, saya akan menyerahkan ruang kepada Shaldi untuk memaparkan sekitar 5 sampai 10 menit. Setelah itu kita bebas tanya jawab. Silahkan Shaldi. Terima kasih. Oke, terima kasih Naimah. Terima kasih juga buat teman-teman Aksi Gerak yang sudah mengundang saya dan memberikan kesempatan untuk ngobrol-ngobrol dengan teman-teman. Terima kasih juga buat yang sudah hadir. Ini buat saya saya bukan sebagai narasumber, tapi seperti semangat dari pertemuan ini, kita semua adalah orang yang sama-sama belajar. Karena saya sendiri selalu merasa bahwa saya mungkin sampai akhir hayat saya akan belajar terus tentang satu topik ini, karena ini tantangan yang luar biasa buat saya, terutama saya sebagai laki-laki. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dalam waktu 5 sampai 10 menit ya. Saya juga lebih senang sebenarnya ngobrol dengan teman-teman, sehingga pengalaman-pengalaman dari teman-teman itu kita bisa elaborasi sama-sama berdasarkan pengalaman saya juga. Seperti yang sudah dimintakan oleh panitia mengenai bagaimana sih doing feminism lah in everyday. Kalau dulu saya senang bilang everyday feminism gitu ya. Bagaimana kita mengimplementasikan nilai-nilai feminisme dalam kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin saya pribadi selalu
supaya kita sama-sama di dalam satu halaman yang sama ya. Karena definisi feminisme itu kan sangat luas ya, banyak sekali tergantung dari teori-teori yang digunakan. Saya mau meletakkan dulu apa sih sebenarnya feminisme itu yang saya pahami. Jadi saya akan masukkan di chat ya. Ini ada definisi yang dibuat oleh Kamla Basin yang menurut saya lebih dekat dengan konteks Indonesia karena secara kultur kita dekat dan kemudian saya juga kebetulan mengidolakan beliau gitu ya. Jadi siapapun yang mengakui bahwa saat ini perempuan dan anak perempuan itu menghadapi diskriminasi. Jadi itu bisa terjadi di mana saja, di tempat kerja, dalam kehidupan sehari-hari, keluarga, dan siapapun yang mengambil tindakan gitu ya, beraksi untuk mengakhiri diskriminasi ini. Itu yang bisa disebut sebagai seorang feminis. Nah, ada topik yang menarik sebenarnya. Apakah dulu ada banyak sekali kan di teori-teori feminis awal itu yang melihat bahwa mungkin nggak sih laki-laki menjadi feminis? Nah, ini sebuah pertanyaan yang cukup penting dan saya pribadi tidak pernah mengklaim diri saya sebagai seorang feminis. Saya lebih senang menyebut diri saya adalah manusia yang sedang belajar tentang feminisme yang sampai di akhir hayat saya mungkin ya. Karena menurut saya belajar tentang feminisme itu nggak pernah berakhir. Ini juga menjadi catatan penting di aliansi laki-laki baru juga sering ada perdebatan gitu. Akhirnya kita menggunakan pendekatan bahwa menggunakan istilah laki-laki pro-feminis gitu karena setiap pengalaman orang itu berbeda, terutama pengalaman perempuan. Pengalaman kebertubuhan perempuan itu saya bisa empati gitu ya, saya bisa simpati, saya bisa paham, tapi saya tidak pernah merasakan apa yang di pengalaman tubuh perempuan yang menyebabkan dia terdiskriminasi dan mengalami kekerasan. Itu yang mungkin yang paling penting buat saya. Buat kita juga semua ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini mungkin tidak berlaku untuk semua, tapi bisa menjadi catatan buat kita sama-sama gitu ya, supaya dalam prakteknya di dalam kehidupan sehari-hari itu kita bisa tahu kira-kira prinsipnya apa. Nah, ini ada catatan juga saya tulis juga di chat ya. Saya kopikan, seharusnya saya bikin presentasi, cuman saya nggak sempat, jadi mohon maaf gitu ya. Jadi ada setidaknya 4 prinsip yang saya pelajari ya dalam interaksi saya dalam kehidupan sehari-hari. Saya harus mengakui bahwa saya banyak belajar tentang feminisme dan kesetaraan gender itu dari Jurnal Perempuan, karena disitulah awalnya saya belajar tentang feminisme dan teori-teori feminis yang selama ini cukup awam mungkin, dan mungkin di awal-awal tahun 2000 feminisme itu kayak masih barang yang asing gitu. Namun sekarang karena perkembangan media sosial, sumber informasi yang juga sudah cukup banyak yang menyediakan informasi tentang feminisme kemudian sudah jadi populer. Bahkan ada yang sempat sekitar 2-3 tahun yang lalu melihat bahwa feminisme itu sudah jadi bagian dari kultur budaya pop gitu ya. Jadi satu langkah yang paling pertama seperti yang Kamla Basin bilang bahwa kita harus menerima dulu bahwa ada persoalan yang dihadapi oleh perempuan dan anak perempuan. Dalam konteks saya sebagai laki-laki, saya juga harus menerima bahwa laki-laki juga bagian dari persoalan tersebut. Karena mayoritas dari kekerasan terhadap perempuan dan anak itu boleh dibilang akar persoalannya itu ada di laki-laki. Kita nggak usah nyebut sistem patriarki dan sebagainya gitu ya. Udahlah, fakta mengatakan bahwa laki-laki lah yang menjadi pelaku. Kalau mau dipakai persen-persenan gitu ya, saya bisa bilang 90 sekian persen itu pelakunya itu adalah laki-laki. Jenis kelaminnya kebetulan laki-laki. Nah, setelah kita menerima
konteks saya sebagai laki-laki misalnya, yang harus saya lakukan selanjutnya itu adalah mengakui bahwa saya memiliki privilege, gitu ya, mengakui bahwa ada banyak persoalan yang disebabkan oleh privilege saya, gitu, dan juga harus mengakui bahwa saya juga dulu dan sampai sekarang mungkin ya, itu menjadi bagian dari pelaku. Saya harus mengakui bahwa dulu saya itu homofobik. Saya juga dulu orang yang sangat konservatif untuk melihat relasi dalam rumah tangga misalnya, gitu ya. Saya juga pernah melakukan pelecehan seksual. Biasa kalau anak-anak dulu nongkrong gitu ya, sweet dan kemudian godain perempuan dan sebagainya gitu. Itu saya pernah lakukan gitu. Saya bahkan dulu melakukan kekerasan dalam pacaran gitu ya. Ini hal-hal yang harus diakui terlebih dahulu sebelum kita mau membuat perubahan. Nah, setelah kita mengakui bahwa saya terutama itu saya mengakui bahwa saya punya masalah dan kemudian saya mengakui bahwa saya melakukan kesalahan gitu. Saya kemudian belajar. Nah, kebetulan lingkungan saya sangat mendukung untuk itu. Saya di Jurnal Perempuan hampir sekitar 5 tahun, kemudian di ALB itu sudah hampir 10 tahun gitu di Aliansi Laki-Laki Baru, yang kebetulan sangat suportif. Pasangan hidup saya juga sangat suportif terkait dengan isu itu, sehingga saya merasa bahwa perjalanan saya mulus gitu. Mungkin setiap orang punya pengalaman yang berbeda-beda ya dalam mempelajari feminisme dan mempraktikkan feminisme. Tapi kebetulan support sistem yang berada di saya terkait dengan isu ini itu sangat sangat kuat gitu ya. Karena kebetulan saya juga memang mau membangun itu di sekitar saya. Saya coba kalau ada circle-circle yang menurut saya tidak terlalu support dengan isu ini, saya akan coba membatasi diri untuk masuk di wilayah tersebut. Karena itu hasil refleksinya teman-teman di Aliansi Laki-Laki Baru, ada beberapa gitu kawan yang boleh dibilang aktivis gitu ya, feminis, dia kalau ngomong soal feminisme itu lancarnya nauzubillah min dzalik gitu ya, lancar banget gitu, tapi kelakuannya berbeda gitu ya. Kemudian ada juga yang sudah boleh dibilang dianggap senior gitu ya dalam gerakan perempuan, yang kebetulan laki-laki gitu ya. Tapi dia melakukan poligami misalnya, atau melakukan kekerasan terhadap perempuan, KDRT, atau memperlakukan misalnya pekerja rumah tangganya dengan semena-mena misalnya. Ada hal-hal seperti itu yang menyebabkan kami kemudian sepakat bahwa support system buat laki-laki terutama, dan menurut saya juga ini berlaku juga buat perempuan gitu, itu sangat penting supaya kita perubahan cara berpikir itu konsisten. Karena kecenderungan kalau kita cuman berubah sendiri tanpa mengubah struktur gitu ya, kita jadi kayak orang gila sendiri gitu di tengah apa, sistem patriarki yang berlaku di masyarakat gitu. Nah, selanjutnya yang paling terakhir yang seperti yang disampaikan oleh Kamla Basin, percuma kamu menerima, mengakui, kemudian belajar kalau kamu tidak melakukan apapun. Nah, mungkin ini yang paling relevan dengan obrolan kita hari ini, bahwa doing feminism itu memang basisnya pada teori, tapi itu harus diwujudkan dalam bentuk yang konkret dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kira-kira apa sih ininya? Saya coba membaginya menjadi 3 gitu ya. Pertama itu adalah yang harus diubah paling pertama itu cara pikir. Cara berpikir kita melihat satu persoalan gitu ya. Kalau dulu teori feminis saya gunakan sebagai alat psikoanalisis, sekarang dengan perkembangan zaman yang makin jauh gitu ya, feminisme kemudian berkelindan dengan banyak teori-teori yang lain, yang banyak dikenal sekarang dengan interseksi gitu ya. Jadi apa namanya, demokrasi, hukum, HAM dan sebagainya itu sudah masuk di situ, itu yang kita gunakan. Jadi cara berpikir kita
feminisme itu bukan hanya sekedar psikoanalisis, tapi bagaimana kita melihat satu persoalan. Dan kemudian dari situ kita membuat keputusan berdasarkan cara pikir itu. Karena pengalamannya ALB yang harus diubah pertama kali dalam perilaku laki-laki itu, atau bahkan menurut saya juga perempuan juga bisa berlaku gitu ya. Cuman saya tidak mau mengklaim ini mengeneralisasi, tapi setidaknya dari pengalaman saya, cara pikir itulah yang paling pertama harus diubah gitu. Karena dari cara berpikir itu kemudian berpengaruh pada bahasa yang kita gunakan. Apakah bahasa yang kita gunakan itu sudah cukup tidak bias gitu, atau misalnya menggunakan istilah-istilah yang homofobik misalnya, atau transfobik dan sebagainya. Selain itu juga perilaku kita, misalnya kita ngomong tentang tidak melakukan pelecehan dan sebagainya dan seterusnya gitu ya. Tapi perilaku kita misalnya masih tidak menggambarkan itu, kayak masih, ini agak sulit menyebutnya, tapi kayak misalnya kayak apa ya, menyentuh teman perempuan gitu ya, tanpa konsen misalnya, itu salah satunya. Kemudian saat mengambil keputusan gitu ya, mengambil keputusan tertentu itu masih mempertimbangkan apakah dia laki-laki atau perempuan. Nah, ini yang kemudian jadi concern kita yang untuk mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya sering, karena saya laki-laki, kebetulan saya senang men-challenge diri saya gitu ya. Mungkin nggak sih laki-laki jadi feminis gitu. Kalau Kamla udah bilang feminis itu nggak ada urusan jenis kelamin gitu ya, tapi urusan bahwa dia mengakui dia mau belajar dan dia mau bertindak, itu dia sudah seorang feminis. Tapi saya pribadi selalu men-challenge karena ada realita baru nih ya, pengalaman kami di ALB, bukan hanya saya tapi teman-teman, bahwa kami itu kan memang sebagai laki-laki sudah punya privilege dalam saat saat lahir gitu ya, saat dilahirkan di dunia ini, saya sudah punya privilege. Upaya saya bersama teman-teman aliansi laki-laki baru itu sebenarnya mau menghilangkan privilege. Tapi ternyata dalam kenyataannya seringkali kami mendapatkan privilege baru gitu ya. Kayak misalnya, oh cowok idaman, ini ideal banget nih laki-laki gitu ya. Idaman para perempuan dan sebagainya. Padahal menurut saya itu justru privilege baru dan berbahaya gitu ya. Itu justru bisa menindakbobokkan kita karena ada kecenderungan masyarakat mengglorifikasi. Mengapresiasi menurut saya nggak ada masalah. Tapi saat sudah diglorify, saat dia dielu-elukan gitu secara berlebihan, itu sangat berbahaya karena sebagai laki-laki yang punya kecenderungan memang memanfaatkan relasi kuasanya, itu jadi terbuka kembali gitu ya. Bukan hal yang baru kita mendengar bahwa ada orang yang mengaku feminis hanya untuk macarin atau nidurin perempuan lain gitu, misalnya gitu ya, laki-laki yang kebetulan, atau bahkan memanfaatkan label-label feminisme untuk kepentingan pribadi misalnya. Nggak salah, tapi menurut saya saat itu tidak dipergunakan untuk tujuan awalnya, justru berbahaya untuk istilah feminis itu sendiri gitu. Karena saya lupa Time atau majalah apa gitu yang sempat saat Beyonce menggunakan istilah feminis di belakang di belakang saat dia konser, itu kata feminis kemudian menjadi salah satu kata yang paling ditakuti di dunia. Saya bingung gitu kenapa kata ini bisa menjadi mengerikan seperti itu. Nah, ini yang jadi problems kemudian buat saya terutama sebagai laki-laki, privilege kami selalu harus merefleksikan kembali gitu ya, melihat kembali gitu. Makanya saya nggak berani mengklaim diri saya sebagai seorang feminis, karena saya selalu berusaha merefleksikan apakah dalam
pola perilaku saya, relasi saya, bahkan dengan cara bahasa saya dengan orang lain, itu saya sudah menganggap orang itu equal dengan saya atau tidak, gitu. Dan saya tidak memanfaatkan relasi kuasa saya itu untuk demi kepentingan pribadi saya. Meskipun, kalau di dalam teori akan ada power over, power within, dan seterusnya gitu ya. Dalam usaha perubahan di tingkatan tongkrongan, itu saya masih menggunakan itu kok. Jadi kayak misalnya, karena saya dianggap pentolan di beberapa tongkrongan, akhirnya saya menggunakan, ya udahlah, karena lu takut sama gua gitu ya, kalau ada teman gitu ya, terutama laki-laki yang melakukan pelecehan, misalnya siul gitu ke perempuan, saya langsung tegur. Saya menggunakan relasi kuasa itu ke mereka gitu. Jadi ada kalanya kita harus bermain itu, tapi saya harus memastikan kembali apakah itu untuk tujuan yang lebih baik atau justru hanya untuk tujuan saya pribadi. Itu aja sih. Mungkin itu dulu kali ya karena udah lebih. Mungkin itu bisa jadi pemicu saya justru mau menunggu sharing-nya teman-teman lain berbagi supaya kita bisa sama-sama belajar di sini. Gitu kali Naima ya. Terima kasih. Ya, terima kasih banyak Shaldi. Tadi aku sempat terpental karena koneksi internet di Tangerang Selatan agak on off ya. Sempat hilang tadi 2 menit, tapi sudah banyak sekali yang disampaikan oleh Kak Shaldi tadi. Mungkin refleksi pertama saya judulnya nih, judul diskusinya harusnya belajar menjadi feminis di dalam kehidupan sehari-hari ya. Karena sejujurnya saya sendiri juga masih deg-degan untuk bilang kalau saya ini feminis gitu. Terbayang apalagi teman-teman yang laki-laki gitu ya, walaupun banyak yang mulai mengadopsi atau mempraktikkan nilai-nilai feminisme dalam kehidupan sehari-hari, tapi masih enggan atau masih merasa takut belum bisa konsisten atau takut dianggap memanfaatkan label atau segala macam ya untuk menggunakan label feminisme. Ada juga yang tidak terlalu fokus pada label, jadi yang penting praktiknya aja gitu. Nggak perlu labelnya, yang penting praktiknya menghargai, misalnya menghargai perempuan, mengakui bahwa punya privilege, terutama laki-laki dengan identitas tertentu. Misalnya di Indonesia ini kalau kita pakai lensa interseksionalitas nih di Indonesia nih, laki-laki keturunan Jawa dari kelas menengah, kulitnya putih, rambutnya lurus, dari keluarga ningrat atau keluarga darah ungu ya, darah biru atau Jangan bagaimana. lupa Islam, Islam, hetero. betul Islam. Kemudian ya identitas-identitas lainnya yang membuat dia seperangkat itu privilege-nya itu besar gitu ya. Dan yang aku catat penting sekali itu tadi yang pertama menerima, mengakui bahwa memang diskriminasi ini ada dan ada dampaknya. Karena diskriminasi ini ada, maka ada dampaknya. Setelah itu proses setelah menerima, mengakui, belajar, dan sambil belajar terus sepanjang masa, saya juga sebagai perempuan terus belajar sepanjang masa, dan mulai berpikir nih kecil-kecil bertindaknya seperti apa di ranah masing-masing, apa di kampus, di tempat tongkrongan, di kantor, dimanapun lah, di rumah, di kehidupan sehari-hari. Dan satu lagi yang menurut aku penting itu reflektif ya. Jadi selalu melihat ulang, mengkaji ulang, istilahnya merenung kali ya, kalau bahasa Indonesia sedikit merenungkan perbuatan kita, tindakan kita, termasuk aduh kok kayaknya saya memanfaatkan ini atau harusnya tidak seperti ini, harusnya bisa lebih baik atau bagaimana gitu ya. Nah, karena secara umum sudah dijelaskan dengan menurutku lengkap oleh Shaldi, jika ada teman-teman yang ingin bertanya topik khusus atau berbagi pengalaman atau ada pertanyaan apapun terkait feminisme dalam kehidupan sehari-hari atau fenomena sosial yang teman-teman lihat di sosial media, di berita, silahkan ditanyakan, bisa langsung, bisa raise hand. Raise hand-nya itu bisa dipilih reaction, terus ada angkat tangan, atau diketik di kolom. Oke, ada pertanyaan dari Sri Raharjo, izin berdiskusi, apa kalau ada konsen boleh ya?
Mungkin Sri Raharjo mau bertanya langsung, silahkan. Kalau mau open mic dan bertanya langsung. Atau, halo? Atau Kak Shaldi mau langsung merespon? Oh, siap. Ya, lebih nyaman lewat chat saja. Siap. Silakan Kak Shaldi kalau mau Ya, merespon. ada Sabina udah angkat tangan, raise hand tuh. Mungkin sekalian nanti biar saya Kalian ya. jawab. Silakan Pipit. Halo Kak Shaldi, Naima. Hai. Terima kasih Halo. banget sharingnya. Apa tuh namanya? Aku mencoba buka kamera kali ya. Ingin tahu sih Kak Shaldi, misalnya kalau lagi nongkrong nih, laki-laki, mungkin apa di aliansi laki-laki baru, atau mungkin tidak dalam forum aliansi laki-laki baru. Bagaimana mulai diskusi itu sih? Bagaimana mulai diskusi terkait misalnya kayak apa sih pandangan lu gitu sebagai tentang feminisme gitu. Saya pernah nggak sih ada percakapan seperti itu, atau misalnya kalau ada yang udah mulai biasa kalau apa tuh cowok ada locker room joke gitu kan, kadang bahkan kadang cowok kalau lihat ada cewek kiri kanan nggak peduli gitu, kayak ngomong sambat terus kan, ngomongin yang kadang bikin nggak nyaman buat perempuan lah ya. Nah itu dari pengalaman Kak Shaldi atau mungkin dari pengamatan Kak Shaldi, what's the feminist way of doing intervening gitu? Bagaimana mengintervensi situasi-situasi seperti itu dengan cara yang apa ya? Mungkin biar nggak terasa kayak heroik atau kayak feminis baru meletek gitu ya. Ya, aku pengen tahu pengalamannya Kak Shaldi sih dalam hal itu. Penasaran kalau dari perspektif cowok gimana? Oke, thank you, Sabina ya. Mungkin kalau saya jawab pertama yang dari Sri Raharjo, mungkin tadi konteksnya konsen itu soal itu ya, sentuhan yang tidak terkait dengan sentuhan dengan perempuan gitu atau dengan orang lain gitu ya. Kalau saya pribadi konsen itu paling utama gitu ya. Karena kalau orang yang kita berinteraksi itu nggak nyaman, bukan hanya sekedar sentuhan ya, tapi bahasa gitu, obrolan gitu ya, tata bahasa yang kita gunakan, kalau itu dia nggak nyaman gitu ya, itu sebaiknya kita pastikan bahwa kita berhati-hati menggunakan itu. Bahkan kayak apalagi menyentuh gitu. Menyentuh itu kan sudah masuk ke dalam wilayah fisik ya, wilayah privasinya dia, wilayah tubuhnya dia. Saya pribadi bahkan sejak belajar soal itu, kalau misalnya untuk gini aja ya, bukan meluk tapi kayak merangkul gitu ya. Merangkul gitu, saya selalu bilang, boleh nggak? Gue bilang. Kalau dibilang oke gitu ya. Nah, konteksnya juga kalau teman-teman dekat yang kita sudah tahu bahwa kita sudah nyaman gitu ya, itu menurutku nggak masalah. Tapi kalau orang yang baru kita ketemu gitu ya, orang yang kita belum kenal dengan baik gitu ya, tiba-tiba kita rangkul, itu kan konteksnya beda. Saya aja misalnya tiba-tiba ada cewek yang merangkul saya gitu ya, entah dari belakang atau dari depan, dari samping, saya pasti akan merasa nggak nyaman gitu. Intinya itu, kalau orang yang kita berinteraksi itu nggak nyaman, itu sebaiknya hindari. Nah, alangkah baiknya supaya itu tidak terjadi, konsen aja dulu gitu kan. Bahkan kayak misalnya dalam beberapa kesempatan saya sempat ngobrol dengan seorang teman perempuan gitu ya, bicara tentang kulit gitu ya, perawatan kulit. Bayangin saya bicara perawatan kulit dengan seorang perempuan, kalau ini udah nggak dianggap laki banget gitu ya. Dia ngasih lihat tangannya dan saya minta izin, saya bilang, "Boleh nggak saya sentuh tangannya? Karena saya mau ngerasain kulitnya dia," gitu. Dia bilang, "Kok lu nanya sih?" Gue bilang, "Ya, gue belum tahu lu nyaman apa nggak gue sentuh," gitu kan. "Oh gitu ya? Ya boleh gitu." Jadi itu lebih enak gitu interaksinya kemudian kalau ada konsen seperti itu, apalagi kalau itu baru dalam relasi yang sangat
menurutku itu sangat kasual, apalagi dalam relasi seksual misalnya. Konsen itu udah wajib, kudu gitu, nggak bisa gitu. Konsen itu pun kalau misalnya kita sudah mau misalnya make out gitu ya, ciuman dan sebagainya. Kalau kita ngerasa bahwa pasangan kita dalam proses interaksi itu merasa tidak nyaman, ya udah kita harus cabut gitu. Meskipun dapat konsen ya, meskipun dapat konsen dia mau gitu, tapi ternyata dia tidak nyaman, kan berasa tuh ya, berasa kalau pasangan kita tidak nyaman misalnya saat ciuman, saat dipeluk dan sebagainya. Ya udah kita harus mundur dulu, kemudian memastikan kembali lu nyaman apa enggak. Kalau nggak nyaman, ya udah kita berhenti dulu nih gitu ya. Jangan sampai kita ya laki karena ini udah agresif aja, sosor terus gitu kan. Nah itu yang perilaku itu yang kadang-kadang lu udah ngasih gua izin kali gitu ya. Awalnya. Nah, itu yang juga menjadi rambu-rambu buat saya pribadi gitu ya, kalau membangun relasi berelasi juga dengan pasangan saya terutama kayak gitu. Nah, untuk menjawab Sabina tadi ini Shaldi, tenang kok ya. Aku tambahkan sedikit ya, nggak tambahkan sih, cuma mengulang aja yang kamu Oh, sampaikan. silakan. Untuk yang konsen ini karena kemarin kan lagi rame banget nih di berita ya. Jadi dan ini selalu ramai, selalu relevan dan semakin relevan karena makin banyak orang yang peduli untuk mendiskusikan ini. Jadi mungkin yang tadi Shaldi sampaikan juga untuk konsen, mungkin highlight-nya itu ada 2 tadi dari Shaldi bilang. Yang pertama itu sensitif terhadap relasi kuasa. Jadi mungkin saja orang mau bilang nggak enak gitu, mau nolak tapi nggak enak, atau ada relasi kuasa yang timpang di sana, sehingga harus lebih sensitif, itikat baik untuk ngelihat, oh nih kayaknya nggak oke nih, itu harus lebih alert gitu. Yang kedua, mungkin konsen juga sifatnya dinamis ya, jadi harus dicek terus gitu. Jangan cuma sekali terus dianggap berlaku untuk seterusnya atau gimana gitu, harus reflektif juga, harus dicek berulang. Kayak ada, ya kapan harus cek ulang, harus tanya kembali gitu. Baik dalam kehidupan interpersonal maupun kasual maupun hubungan seksual gitu ya. Dalam relasi kerja pun itu sebenarnya banyak terjadi sih model-model yang kayak gitu, yang justru menurutku bahkan di kalangan orang yang mengaku sebagai feminis itu sering terjadi juga gitu. Nah, mengintervensi wilayah-wilayah privat gitu yang sebenarnya nggak boleh gitu deh, tanpa konsen. Tapi ya itu isu yang lain ya. Itu jadi pembelajaran yang ini. Terima kasih Naima tadi tambahannya itu menurutku pas banget. Jadi itu selalu mengkoreksi tentang dan memeriksa relasi kuasa yang terjadi dalam relasi kita. Itu yang paling penting menurutku. Terus menjawab soal Sabina, tenang aja kok. Dulu gue juga orang yang pas awal-awal meletek gitu ya. Kenceng banget kalau urusan-urusan kayak gitu ya. Ya namanya anak muda masih masih menggebu-gebu gitu ya. Yang lama tidak lama kemudian saya belajar gitu bahwa kalau saya sifatnya agresif dan itu sangat laki banget gitu ya. Agresif itu sangat laki banget, sangat maskulin. Itu justru kontraproduktif dengan tujuan saya. Tapi jangan disamakan dengan label feminis pemarah ya. Menurutku itu dalam konteks itu feminis berhak marah gitu. Karena kalau nggak marah nggak didengerin gitu. Nah, tapi kalau saya sebagai orang yang mau mengajak perubahan perilaku, saya menggunakan pendekatan yang lebih lebih santai lah gitu ya. Jadi kalau dulu mungkin 7 atau 10 ya 7 atau 8 tahun yang lalu saya tuh kalau di media sosial tuh masih sering tuh kayak misalnya Twitter ya tweet war gitu dengan orang gitu. Tapi saya lama-lama pikir kok malah justru itu kontraproduktif ya, tidak berdiskusi, malah justru membuat orang antipati dengan cara pendekatan seperti itu. Akhirnya saya pribadi dan juga kebetulan teman-teman di ALB sepakat dengan model seperti itu adalah kita sangat tidak agresif gitu.
kita pokoknya pendekatannya adalah pelan-pelan gitu ya, kita jelaskan, kita bahkan kalau saya pribadi lebih suka dengan pendekatan Sokratik gitu ya. Saya tanya balik terus, nanti biar mereka sendiri yang menyimpulkan bahwa apa yang mereka lakukan itu tidak tepat misalnya. Saya tidak mau datang sebagai savior gitu, bahwa saya yang paling benar, kamu salah gitu. Karena pas kita berdiskusi, kita enaknya kita mendengar. Ini salah satu prinsip juga feminisme yang saya paling, kita harus terbuka dan menerima perbedaan yang ada di pihak lain yang kontra dengan kita. Bahwa meskipun kita tahu bahwa itu begonya minta ampun, kita harus menerima bahwa itu realita gitu, dan kita harus menerima, dan bagaimana kita mengapresiasi perbedaan tersebut. Ini yang mungkin masih agak sulit buat banyak orang untuk mengapresiasi perbedaan tersebut gitu ya. Dulu awal-awal, bukan sampai sekarang sih sebenarnya, di beberapa tongkrongan kebetulan karena aku juga aktif di beberapa organisasi LSM gitu ya. Kalau gue nongkrong ke satu LSM ini, gue bahkan dibilang udah jadi kayak polisi feminis gitu. Jadi gue kalau ada yang seksis, homofobik, bias sedikit, gue tegur. Cuy, kalau misalnya laki-laki gitu ya, cuy, coba itu omongannya dikontrol itu, gitu. Lo mau teman-teman lu nggak nyaman mendengar kayak gitu. Jadi label-label sebagai polisi feminis lah, itu awalnya saya tersinggung dengan mendengar itu ya. Teman-teman bilang, lu jangan ngomong seksis, jangan bias, lu tuh ada botak di situ tuh. Nanti panggilan saya sehari-hari di kalangan teman-teman itu botak. Nanti lu disikat dalam tanda petik ya. Karena kalau ini selalu memang saya berusaha mengkoreksi ya dan menegur gitu. Dulunya kenceng, sekarang jadi cuma bilang cuy gitu ya. Mereka udah tahu bahwa apa yang saya maksudkan itu. Jadi langsung, oh ya sorry maaf gitu. Nah hal-hal yang kayak gitu awalnya kenceng tapi lama-lama nggak usah gitu. Nah terkait dengan label-label itu awalnya saya berpikir ini saya nggak nyaman terus terang di labelin kayak gitu. Tapi lama-lama selama dia tidak berperilaku seksis, bias, dan homofobik, selama saya ada ya nggak apa-apa juga sih gitu. Itu menjadi alat kontrol buat orang-orang yang berada di sekitar saya untuk tidak melakukan itu. Jadi meskipun temporer gitu ya, tapi itu upaya yang selemah-lemahnya iman lah gitu. Nah, yang susah itu kalau berhadapan dengan karena kebetulan kerjaku kan juga ada dengan kelompok pemerintah ya. Gitu. Terus terang itu gue paling angkat tangan deh kalau ngadepin itu. Kalau udah ada seksis, udah bias gitu ya, respon gue paling pertama kalau gue tahu bahwa gue bisa mengkoreksi ini, ya gue akan koreksi. Tapi kalau misalnya levelnya udah tingkat tinggi dan membahayakan beberapa kerja-kerja yang lain, misalnya ada joke seksis gitu ya, yang lain ketawa, saya tidak ketawa. Saya berusaha untuk lempengin muka. Pernah sekali kejadian saya kemudian ditanya, gitu, kenapa nggak ketawa? Nggak lucu, bilang gitu. Nggak lucu, kenapa? Seksis pak. Ini padahal dia salah eselon 2 loh, eselon 2 gitu. Oh gitu ya, nggak lucu ya? Kenapa? Seksis, bias. Saya yakin banyak teman-teman perempuan yang nggak nyaman gitu. Akhirnya itu jadi kayak nggak, tanpa saya harus agresif, dia kemudian jadi, oh iya sorry ya, jangan sorry ke saya pak, yang lain aja. Saya merasa nggak lucu aja, udah. Yang hal-hal yang kayak gitu. Tapi kalau di tongkrongan, paling sulit menurut saya itu keluarga. Ini dalam konteks yang paling kecil, keluarga gitu. Untuk mengkoreksi di keluarga itu, la ilaha illallah, itu yang paling susah. Karena tahu lah gitu ya, ada relasi. Kamu siapa sih? Kamu kan ponakan. Kamu siapa? Ini ada tingkatan-tingkatan itu. Karena saya sudah dianggap badung dari dulu gitu ya, tidak mau ini. Saya tetap frontal aja sih dengan itu. Jadi kalau ada yang ngirim di grup WhatsApp, grup lah paling contoh itu, yang seksis, yang bias, yang homofobik, saya selalu bilang ini nggak benar, ini terus saya jelasin dan sebagainya pelan-pelan gitu. Habis itu diam.
minimal mereka di keluarga saya tahu bahwa ada yang akan mengkoreksi mereka kalau mereka melakukan hal seperti itu. Saya tidak berusaha mengubah mereka. Saya hanya berusaha mengkoreksi kalau memang ada yang tidak sesuai dengan apa yang saya lihat gitu ya. Tapi saya nggak pernah marah-marah gitu, bilang, wah itu nggak benar tuh, itu seksis tuh, homofobik dan sebagainya. Karena saya pakai jargon itu pun mereka juga apa itu gitu ya. Mereka nggak pernah belajar soal itu, mereka nggak pernah dapat soal ilmu itu. Nah itu privilege yang lain juga buat saya. Kalau di tongkrongan kebetulan saya ada beberapa tongkrongan ya, tongkrongan di saya kebetulan suka main basket, kemudian juga saya biasa nongkrong di adalah gitu tongkrongan-tongkrongan brotherhood gitulah. Kebetulan karena saya di beberapa tempat itu saya dianggap pentolan. Nah, saya menggunakan relasi kuasa saya ke mereka itu gitu yang tadi saya sudah sampaikan. Kalau mereka di lapangan basket misalnya sering kan gitu ya, sangat maskulin, keringat dan sebagainya, sport gitu pokoknya, kontak fisik dan sebagainya. Itu berasa banget machonya gitu ya. Ada perempuan lewat gitu langsung di sweet-sweetin gitu ya. Dipanggil-panggilin cewek dan sebagainya. Ada 2 pendekatan yang saya lakukan sebenarnya. Pertama itu adalah negor bilang, main aja nggak usah apa gangguin cewek, kenapa sih gitu. Nggak nyaman tahu gitu. Nah biasanya mereka udah kalau yang pentolan yang negor itu biasanya langsung, oh iya bang, maaf bang, sorry bang, bercanda aja bang, yang kayak gitu loh. Sering mereka pakai alasan bercanda gitu. Tapi pada satu titik kalau gue udah nggak bisa lagi gitu ya, pernah ini salah satu trik yang gue gunakan, cuman ini agak berisiko juga. Gue kejar cewek itu yang dilecehin gitu ya, gue tanya, kemudian gue minta maaf pertama gitu karena tongkrongan itu siul-siul dia, kemudian gue tanya, kalau nggak keberatan gitu, mau nggak ke sana biar kenal, saya mau ngasih pelajaran ke teman saya, kalau mau kenalan gitu ya dengan seorang perempuan ya udah kenalan baik-baik gitu misalnya. Sekali waktu ada yang berani gitu ya, mau masuk ke lapangan, anak yang tadi yang melecehkan itu, yang siul-siul itu kabur. Jadi pas dia datang bilang, lu bang kok gitu sih, lo lah lu kan mau kenalan sama dia. Ya gue ajak kenalan baik-baik gitu dan gue panggil, siapa tahu lu mau kenalan gitu kan. Hal-hal kayak gitu kemudian mengingatkan mereka bahwa ada cara-cara yang lebih baik gitu ya, yang bisa digunakan kalau lu mau kenalan, beneran kenalan. Karena gue tahu intensinya bukan kenalan, cuman memang mengganggu gitu. Karena dia merasa bahwa gue lebih tinggi daripada elu dan gue boleh melakukan itu kepada elu. Nah, untungnya pelan-pelan, tanpa saya harus menyebutkan tentang feminisme, gender equality dan sebagainya, itu jadi kesadaran bersama, gitu. Nah, itu juga yang pembelajaran di Aliansi Laki-Laki Baru. Jadi kalau kan teman-teman juga bekerja di kampung-kampung ya, di desa ya, di Jogja, di Kupang, di Soe gitu ya, di Timor gitu. Kami nggak pernah menggunakan feminisme, nggak ada tuh istilah feminisme. Kita nggak pernah sama sekali menggunakan istilah, karena kami tahu bahwa feminisme itu udah di-demonizing sejak lama gitu oleh kelompok-kelompok tertentu. Jadi kami menggunakan istilah-istilah yang akrab dengan mereka. Karena kami yakin gitu ya, di dalam budaya-budaya yang ada di Nusantara ini sebenarnya ada nilai-nilai yang menghormati perempuan. Itu yang coba kita ambil, dan norma itu kemudian kita ubah nilainya, karena biasanya normanya itu menghormati perempuan, tapi nilainya itu kemudian kebalik ya. Nilainya itu menghormati perempuan, tapi norma-normanya kemudian justru mengkungkung perempuan. Perempuan harus dilindungi, makanya nggak boleh keluar malam, misalnya. Iya, kalau kita balik, logikanya seperti itu. Nah, jadi model-model seperti itu yang saya suka gunakan, yang kami gunakan di ALB gitu ya. Kita tidak pernah menggunakan gender equality, feminisme dan sebagainya.
nanti ujung-ujungnya mereka bilang, oh ini tuh yang feminisme. Jadi pendekatan Sokratik yang kami gunakan itu sejauh ini cukup berhasil lah gitu. Jadi tidak agresif, itu kemudian mengadaptasi konteks lokal gitu ya. Meskipun kita tahu bahwa nggak semua kearifan lokal itu benar gitu ya, tapi kita coba mengamplifikasi nilai-nilai yang apa namanya, yang memang menghormati perempuan misalnya gitu ya. Baru kemudian normanya itu yang kita ubah pelan-pelan. Karena saya yakin kok di hampir semua kebudayaan pasti ada yang bisa kita gunakan untuk itu. Kira-kira itu sih, mudah-mudahan menjawab, terutama tongkrongan. Tapi kalau untuk urusan orang tua ya udahlah ya, gue udah terima, gue udah nggak bisa ngapa-ngapain. Setuju sih, itu berat banget sih kalau keluarga tuh, situ kan anak, situ kan keponakan gitu, kayak tahu apa sih gitu, relasi kuasanya malah lebih jelas ya, uh, lebih susah untuk di-challenge atau untuk di digerak gitu ya. Ada pertanyaan terkait soal catcalling nih, menarik banget, dari Sinta. Sinta bertanya, katanya waktu SMP itu suka banyak fenomena catcalling ya. Namun dari sisi yang menerima catcalling tersebut itu di antara menerima kayak udahlah gitu, atau oh mungkin karena saya cantik atau saya menarik atau gimana gitu. Nah, menurut Kakak, apakah keadaan seperti itu dapat menumbuhkan pemahaman dalam diri seseorang bahwa tindakan-tindakan tersebut adalah sesuatu yang baik-baik saja, dan mungkinkah dapat melanggengkan pemahaman dan tindakan pelecehan? Itu dari Sinta. Bagus banget Iya banget pertanyaannya sih, ya. kalau Terima kasih kalau Sinta. kalau kalau karena harus diakui juga teman-teman perempuan juga banyak yang sudah internalisasi itu kan, bahwa ya sudah ya, Mau gimana disuit-suitin lagi itu, gitu ya. iya, disuit-suitin itu bentuk ini loh, bentuk apresiasi gitu ya. Harus ditanya, bener nggak sih yang sweet-sweet itu mengapresiasi atau justru intensinya justru merendahkan? Iya. Nah, in my humble opinion, mayoritas itu merendahkan. Ini pengalaman gue yang sebagai laki-laki gitu ya. Nggak ada tuh yang kayak mengapresiasi, karena kalau lu mengapresiasi lu nggak akan melecehkan, lu akan wow, udah gitu aja, lu mengagumi gitu, lu nggak akan berusaha sweet-sweet dan sebagainya. Ataupun kalau lu bener-bener mau menghargai gitu, ya lu kenalan, lu datangin baik-baik, lu ajak ngobrol, terus lu kasih tahu soal itu gitu. Ini mungkin ke teman-teman cowok yang, kalau ada yang laki-laki yang hadir di sini juga bisa merespon itu ya, kan menurut gua intensinya beda gitu antara kalau lu bener-bener mau ngajak apresiasi atau lu justru sebenarnya sedang melecehkan. Itu. Tanya aja intensinya apa sih gitu. Iseng atau apa. Dan for your information, cowok tuh beraninya ngelecehin perempuan, atau sebaliknya juga ya, cewek juga ada yang kalau rame-rame. Coba lihat di tongkrongan ada nggak yang, kalau kecuali dalam konteks ini ya, relasi kuasa dan sebagainya, itu beda ya. Kalau misalnya bos dengan bawahan itu yang biasa. Tapi ini kalau gue bahas tentang yang nggak sama sekali nggak kenal dan nggak ada relasi apapun, cuman lewat gitu aja. Biasanya laki-laki beraninya gerombolan, sama kayak yang tadi tongkrongan basket gue, karena kita rame-rame, dia berani melakukan itu. Kalau dia sendiri cupu, nggak berani dia melakukan itu. Setidaknya itu yang dari pengalaman gue sih. Jadi jawabannya iya ya. Iya, itu semakin menginternalisasi pemahaman tersebut gitu ya. Terima kasih Sinta. Terus ada pertanyaan lagi Kak Shaldi dari Anissa Widya. Kak, ada saran cara menjelaskan yang baik kepada orang tua maupun keluarga yang beranggapan bahwa perempuan tidak perlu mendapatkan pendidikan yang layak atau pendidikan yang tinggi? Nah, ini nih. Gimana ya? Gue nggak punya pengalaman itu, mungkin teman-teman yang lain ya bisa ini.
Karena di keluargaku tuh, ini contoh yang menarik keluargaku sebenarnya. Kakak iparku itu sekarang lagi doktor gitu. Sementara kakakku itu cuma SMA. Tapi ya ada sih beberapa keluarga, bukan keluarga inti tapi ya yang bilang, buat apa sih si X gini, si M ini sekolah sampai dokter gitu, kan ujung-ujung di dapur. Aku bilang enggak juga sekarang dalam kondisi pandemi apalagi ya. Kebetulan dia dosen kan, dia ngajar di sebuah universitas untuk fakultas kimia gitu. Sekarang yang bekerja siapa gitu? Kakakku tidak bekerja, dia yang bekerja sekarang. Itu jadi kayak ngasih tahu tuh kan gitu. Tapi emang kalau menghadapi kelompok yang keluarga yang sangat konservatif, keluargaku juga sebenarnya sangat konservatif, tapi dalam hal-hal kayak gini lumayan kalau urusan ekonomi gitu ya, penjelasannya urusan ekonomi bisa gitu ya. Bahwa perempuan juga bisa berkontribusi secara ekonomi, saya bekerja dan gitu, dan bisa ngajar gitu sehingga mendapatkan penghasilan. Iya. Kira-kira itu sih paling kalau gue pakai pendekatan ekonomi. Mungkin teman-teman yang lain bisa share kali ya. Sambil menunggu ada yang angkat tangan, sama sih aku juga, Kak Shaldi. Mungkin kasih contoh nyata biar kelihatan gitu. Tapi tergantung juga sih ya, jenis keluarganya seperti apa. Mungkin kita harus membaca dulu nih. Misalnya kalau keluarga yang lebih, apa ya, lebih kecil, misalnya pendidikan orang tua kurang tinggi, sehingga contoh-contoh nyata, lihat mah, lihat pak, lihat bu, lihat pak, atau apa, si X saat misalnya suaminya jatuh sakit apa, dia bisa jualan karena dia tahu baca, tahu tulis, dia bisa apa, dia bisa udah kuliah tuh misalnya S1 lulus, dia S2 tuh bisa ngajar, bisa apa, atau dia tahu cara apa memanfaatkan teknologi sehingga bisa bantu siapa misalnya. Jadi kasih contoh nyata. Nah mungkin yang praktis lagi kalau menurutku nih, kalau di kepercayaanku, agamaku itu orang yang pendidikan tinggi dan ilmunya, pengalamannya digunakan untuk kebaikan itu pahalanya mengalir. Nah, bisa dipakai angle itu juga. Ini kan ngasih pahala juga ke orang tua nih kalau aku sampai sekolah S3 misalnya gitu kan. Mungkin bisa dipertimbangkan juga angle itu gitu. Mudah-mudahan niatnya lurus dan cara menyampaikannya juga pelan-pelan. Aku setuju sih dengan Kak Shaldi ya, pelan-pelan. Mungkin sekali ngomong nggak berhasil ya. Mungkin butuh terus gitu kan. Bertahun-tahun ngomong gitu. Memang itu sih paling bagus sih kalau dikasih contoh, itu yang paling konkret. Paling nyata ya, paling real. Ya. Ninda, silakan Ninda. Iya, aku setuju banget sih. Contoh itu aku sudah membuktikannya sendiri selama hampir 11 tahun, berhasil mendobrak yang seperti itu dengan membuktikan. Jadi sebenarnya bukan cuma contoh tapi pembuktian gitu. Jadi dulu ada anggapan-anggapan kan di keluarga, ngapain sekolah, mendingan bantu orang tua cari duit gitu. Dan itu ada juga anggapan mendingan lulus SMA langsung nikah aja, karena aku dari desa kan, dari Jawa Tengah, dari Banjarnegara. Jadi lulus SMA langsung nikah aja, udah seakan-akan nikah itu nanti akan disuplai lahir batin oleh suami gitu loh. Padahal kan kalau habis lulus mungkin juga belum punya apa-apa ya. Terus kemudian saat itu yang aku lakukan adalah aku bikin PPT, aku bikin PowerPoint presentation gitu, menjelaskan aku pengen sekolah gitu, pengen melanjutin kuliah. Dan yang waktu itu aku bilang ya ini lagi-lagi interseksional juga ya, maksudnya kayak kemiskinan, masalah ekonomi itu juga berpengaruh gitu saat kita ngobrolin soal feminisme. Ngapain kita ngomong-ngomong soal apa pemberdayaan perempuan kalau kita juga masih miskin gitu, istilahnya kan gitu ya. Jadinya waktu itu yang saya lakukan adalah bikin PPT, saya menjelaskan nanti saya akan seperti ini gitu. Nanti sekolah akan berapa tahun, setelah itu akan mau, jadi istilahnya membeberkan mimpi-mimpi gitu loh. Awalnya terdengar bullshit gitu. Awalnya terdengar sangat, apaan sih gitu.
Tapi kemudian saya berpegang, kalau di keluarga saya juga termasuk yang konservatif, berpegang pada saudara-saudara yang mau mendengar gitu. Jadi mereka itu memang nggak mau secara terbuka ngomong kayak iya kamu harus kayak gitu, enggak, tapi diam gitu, meresapi, oh aku ngerti apa yang kamu maksud gitu. Nah terus tuh dipepet terus gitu sampai seakan-akan punya aliansi gitu ya di belakang kita. Dan kemudian saat itu yang saya butuhkan adalah belajar untuk SNMPTN. Nah saat lolos itu sudah jadi kartu wild card gitu, kartu emas untuk saya untuk masuk ke dalam wacana kayak gitu. Oh saya mau mengentaskan kemiskinan keluarga saya, memutus mata rantai kemiskinan gitu. Saya harus seperti ini, harus seperti itu gitu. Dan itu saya lakukan berkali-kali sampai saya mau S2 di luar negeri, pun itu juga saya lakukan. Saya bikin PPT gitu, saya kasih ke orang tua, ini nih di meja makan itu pakainya bawa laptop pakai PPT gitu. Jadi untuk perempuan tuh kayak ada effort lebih ya yang harus dilakukan gitu untuk bahkan meyakinkan bahwa kita tuh sebenarnya bisa gitu loh. Dan walaupun sedih, tapi saya membuktikan selama 11 tahun ternyata bisa memotong mata rantai kemiskinan, sekaligus mata rantai konservatisme bahwa perempuan harus seperti ini, seperti itu gitu. Itu sih. Tapi saya lanjut bertanya, boleh kan? Saya mau ngobrol juga buat teman-teman lain, juga Kak Shaldi. Kalau tadi kan Kak Shaldi ngomongin di tongkrongan ya, di tongkrongan, kemudian kayak lingkungan-lingkungan yang informal gitu. Bagaimana dengan lingkungan yang lebih formal? Kalau kita kan sering dengar manels, kalau di lingkungan akademisi nih, lingkungannya Mbak Naima, lingkungan saya gitu, kita suka dengar manel, semuanya panel laki semua gitu-gitu. Tapi sebenarnya itu tuh susah banget Kak Shaldi untuk menginternalisasi ya ke dalam kolega atau ke kantor gitu yang ngomong kalau ini loh ada perempuan yang punya kapasitas gitu. Jadi walaupun kita udah suguhin nih ada cewek nih yang punya kapasitas untuk ngomong dalam itu gitu-gitu, tetap aja mereka bahkan sampai ngomong gini, oh ya udah itu masukin deh buat kosmetik gitu, buat istilahnya tambahan gitu untuk mempercantik atau untuk ya. Iya, untuk biar ada menghapuskan label manel itu. Dan itu terjadi di manapun ya, bahkan di lingkungan akademisi yang harusnya sudah lebih lebih aware, lebih inklusif terhadap hal yang seperti itu gitu. Nah, treatment yang terkesan tidak heroik tapi juga santai, tapi kita bisa bisa menerapkan di sektor-sektor formal kayak gitu, seperti apa Kak Shaldi? Atau teman-teman yang lain mungkin bisa sharing juga. Thank you. Iya, gue mau nambahin juga tadi yang disampaikan Adinda ya, tuh soal itu. Nah, peran gue sebagai sebagai laki-laki, misalnya dalam konteks kakak ipar gue gitu, yang bisa kita lakukan, ini doing feminism juga ya, itu adalah membantu meyakinkan, terutama kalau gue tanggung jawabnya kan ke orang tua gitu. Gue meyakinkan bahwa nggak ada masalah dengan itu. Kalau kakak ipar gue mau sampai D3 bahkan sampai profesor gitu, ya kenapa enggak gitu. Ada banyak, kita harus berusaha, kita sebagai laki-laki yang punya privilege yang didengar oleh keluarga gitu ya, itu menggunakan privilege itu untuk meyakinkan bahwa nggak ada masalah dengan itu. Jadi persis kayak tadi yang dibilang Dinda bahwa gunakan aliansi keluarga-keluarga, dan kalau bisa speak up, jangan hanya diam gitu, karena sudah terlalu banyak orang yang diam nih gitu. Nah kalau gue kan kebetulan di keluarga dianggap yang badung gitu ya, yang suka rebel gitu, suka ngelawan. Gue akan konfrontasi biasanya frontal dengan hal-hal seperti itu. Jadi bahkan kayak misalnya ada om gue sendiri yang mau menikahkan sepupu gue, pas selesai SMA, gue tanya benar-benar, udah tanya belum ke si A ini apakah dia mau kuliah atau dia mau nikah gitu. Bilang udah, mau ngapain lagi gitu. Gue frontal dengan itu, dan gue agak sedikit di-exclude dari keluarga, dan gue nggak peduli dengan itu, karena menurut gue ini hal yang perlu gue klarifikasi, karena gue udah tanya ke anaknya, ke sepupuku, dia nggak mau sebenarnya. Nah gue harus ngambil sikap dengan itu, meskipun gue kemudian di ekskomunikasi lah kalau di Katolik, tapi gue nggak masalah, ngapain juga, gue nggak peduli dengan itu selama gue bisa mengambil sikap. Nah itu maksud gue, sikap itu harus ditunjukkan dengan hal seperti itu.
Nah, terkait dengan kerja, ini memang tantangan ya, dan konsep tentang all male panel ini kan baru sudah ada lama, dan kemudian sekitar 2-3 tahun terakhir ini kemudian jadi persoalan. Nah, begitu juga kan dulu pelecehan seksual dianggap biasa aja gitu ya. Pelan-pelan itu berubah gitu. Dan menurutku perubahan itu sedang terjadi sekarang. Nah, kalau gue pribadi, biasanya yang gue lakukan pertama itu adalah ngecek narasumbernya siapa aja sih gitu. Gue paling sering nanya kayak gitu. Nah, sumbernya siapa aja, kalau misalnya konteksnya isunya soal isu yang sangat spesifik, soal isu gender misalnya, gue akan sarankan cari yang lebih, menurut gue masih banyak yang lebih paham soal isu gender daripada gue, dan dia perempuan gitu ya. Tapi kalau spesifik bicara soal isu pelibatan laki-laki, gue bilang, please kalau boleh gitu ya, dan gue sangat menyarankan, itu ada yang perempuan juga untuk merespon soal itu. Kalau mereka nggak mau, gue akan biasanya mengundurkan diri, gitu aja sih. Gue bilang, gue nggak bisa nih kalau gini. Biasanya kalau semuanya mundur kan alhamdulillah tuh biasanya langsung, oh iya kita langsung ini. Nggak apa-apa, model kayak gitu kita maksa juga gitu. Kita pakai pendekatan maksa itu biar orang sadar bahwa cara-cara ini sudah tidak bisa diterima lagi gitu. Sehingga pelan-pelan mereka mengubah cara pandangnya gitu ya. Ini kan kadang-kadang, ini kan sebenarnya lanjutan, diskriminasi lanjutan ya. Dari misalnya perempuan nggak bisa jadi pimpinan gitu ya. Perempuan nggak bisa jadi narasumber. Itu sering kali terjadi. Pengalaman gue bikin training pelibatan laki-laki ya dalam isu HIV gitu ya. Pesertanya itu dari Satpol PP, polisi, militer. Bayangin tuh ya. Pelatihan pertama itu narasumber soal isu gender ini kan, gue tau senior gue nih, perempuan dia. Senior gitu. Gue aja belajar dari dia gitu. Nggak didengerin sama mereka. Gila kan? Gitu gue langsung bilang, parah banget nih crowd-nya gitu ya. Yang mana sebenarnya itu gue udah sadari bahwa itu akan terjadi seperti itu. Nah, sebagai laki-laki gue coba cari, kan gue nggak bisa langsung bilang, bapak denger dong ini, kok nggak dengerin sih gitu, nggak menghormati apa dan sebagainya. Yang ada mereka kabur gitu ya dari pelatihan itu. Akhirnya kita pakai strategi lah gitu. Majulah saya sebagai laki-laki gondrong gitu ya, suaranya agak diberat-beratkan gitu, kesannya macho gitu. Saya sebagai pembuka aja, bla 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 bla, dan kemudian saya bilang, untuk pembicara selanjutnya, ini adalah senior saya, jadi saya harus acknowledge dulu ada perempuan narasumber yang lebih jago dari saya gitu ya, yang akan menyampaikan materi ke Bapak Ibu gitu. Didengerin. Jadi cuman butuh ya. itu doang. Iya. Kayak iya. Ini bukannya kesannya memang jadi kayak heroik gitu ya, tapi ada langkah-langkah strategis yang perlu kita lakukan supaya mereka mau mendengar gitu. Nah, baru pelan-pelan mereka, oh iya ya, ternyata si ini lebih jago ya, si ibu ini. Nah, iyalah Pak, saya aja belajar dari dia. Karena kecenderungan memang laki-laki gitu ya, ini fakta sih, itu lebih sering, lebih apa ya, lebih mau dengerin sesama laki-laki, itu yang jadi problem juga gitu. Nah, tapi problem itu kita akalin aja, kita siasatin, nggak harus kita kemudian pukul rata gitu ya, tapi disiasatin, dan ternyata so far so good, itu berjalan, meskipun nggak berjalan di semua ya, tapi itu bisa kita gunakan sebagai salah satu siasat. Karena pada satu titik juga ada kondisi yang gue harus menggunakan relasi kuasa. Saya sebagai fasilitator ngomel-ngomel ke peserta misalnya gitu. Tolong dong didengerin, ini penting, ini bentuk apresiasi apa dan sebagainya. Akhirnya keluarin kayak gitu, atau pakai pimpinan. Kalau teman-teman, kalau yang biasa kerja dengan orang-orang PNS ini kan, Bapak pimpinan itu sangat penting. Jadi biasanya kita bawa dia sebagai pembuka, mohon petunjuk dari Bapak atau Ibu gitu ya, untuk meng-acknowledge
si perempuan ini mohon arahan gitu ya. Kayak gitu. Itu biasanya langsung berubah. Jadi kita akalin aja dengan model-model seperti itu. Memang tidak selalu berhasil gitu, tapi itu cara-cara yang bisa dilakukan. Dan plus juga ini ribetnya, kebetulan aku bekerja di isu ICT ya, urusan database pelanggaran HAM apa dan sebagainya. Salah satu yang gue sering lakukan itu adalah memasukkan isu tentang keberagaman gender misalnya, sama isu-isu kekerasan terhadap perempuan dalam konteks apapun gitu. Kayak misalnya isu pelanggaran HAM gitu ya, gue coba masukkan tentang konteks bahwa teman-teman yang LGBT, kelompok minoritas itu juga potensial mendapatkan pelanggaran HAM. Tapi gimana dong Mas, kita kan cuman jenis kelamin cuman ada 2 nih gitu, laki-laki dan perempuan gitu. Kalau ditambah lainnya gimana? Oh iya, nggak apa-apa. Jadi kayak gitu, ada kompromi-kompromi yang perlu kita lakukan pelan-pelan, nggak harus langsung kemudian mengubah besar gitu ya. Tapi sedikit demi sedikit kita masukkan nilai-nilai itu. Itu sih kira-kira kalau Pelan-pelan ya, karena iya, perubahan itu nggak mungkin instan juga sih ya. Mau gimana gitu, perubahan diri sendiri aja butuh waktu gitu, apalagi mau mengubah keluarga atau mengubah masyarakat, society gitu kan. Wah, itu mungkin butuh entah ratusan tahun atau kalaupun cepat mungkin butuh waktu berapa dekade mungkin untuk benar-benar bisa berubah begitu. Tapi pelan-pelan terus ada aksi gitu ya. Ya incremental lah ya, perubahan sedikit demi sedikit dengan mengaitkan atau visi kita ke perubahan yang transformatif, tapi aksinya, goalnya yang dikit-dikit lumayan deh gitu. Nah, kalau tadi menarik tuh untuk Manel, Kak Shaldi jelaskan kalau dari sisi pembicara ya, pembicara sebenarnya bisa menyampaikan ke panitia bahwa kok laki-laki semua sih yang jadi narasumber memang di bidang energi atau di bidang renewable energy, bidang financing-nya emang nggak ada perempuan gitu. Bisa aja disampaikan. Nah, kalau dari sisi bystander, sebenarnya bisa juga kirim email ke panitianya gitu. Bertanya misalnya apakah kalau udah ada posternya gitu mungkin ya lebih kelihatan jelas gitu. Kenapa laki-laki semua gitu yang jadi pembicara, atau bisa disampaikan lah supaya berikutnya ada pertimbangan-pertimbangan. Kalau banyak yang komplain, biasanya itu semakin legitimate, semakin valid. Oh ya bener ya, banyak yang peduli nih soal isu ini gitu. Walaupun niatan mereka untuk nyari banyak peserta kek, niatannya mau jual tiket kek, mau apa, tapi pelan-pelan si perubahan itu muncul gitu. Itu sih mungkin ya, ada. gue tambahin ya Naimanya, jadi ingat Silakan. kejadian. Jadi ALB pernah itu bikin satu diskusi isinya panel laki-laki semua gitu. Jadi itu insidental kecelakaan. Nah, gue pertama kan untuk approval itu kan harus dikirim ke grup dulu baru kemudian disebar. Nah ini nggak disebar dulu kemudian dikirim ke grup, gue langsung komplain gitu ya. Beberapa teman langsung komplain, serius ini laki semua gitu ya. Penyelenggaranya waktu itu salah satu organisasi pendukungnya LB langsung, coba dong dikoreksi dong, ini serius nih semua laki-laki. Nah meskipun sudah dikasih penjelasan bahwa ini tentang apa-apa dan sebagainya, bilang enggak, harus ada representasi, ada perwakilan. Jadi bahkan dari sisi penyelenggaranya sendiri pun kalau bisa itu sudah punya, menurutku juga ini koreksi buat teman-teman LSM ya, karena LSM banyak juga melakukan itu. Kita nggak usah bicara negara lah gitu, aduh susah banget lah, tapi pelan-pelan. Itu masih banyak yang melanggengkan hal-hal seperti itu dengan alasan nggak ada narasumber yang capable, gue bilang nggak aja, males aja lu nyari gitu kan. Padahal banyak gitu. Nah, ada juga kayak misalnya saya lupa Hivos kalau nggak salah bikin Betul, database gitu, indeks database ya. Women Unlimited. Nah, itu kan bisa digunakan. Itu bisa dijadi salah satu. Oh, lu butuh ini silahkan. Meskipun memang masih terbatas ya untuk gerakan sosial dan sebagainya. Tapi untuk hal-hal yang lain itu pelan-pelan menurutku itu kalau bisa diubah di satu skena ini gitu ya, itu pelan-pelan akan bergulir kok gitu.
Siap. Aku coba googling HIVOS ya, jadi database expert perempuan yang bisa diakses oleh berbagai institusi organisasi kalau mau mencari narasumber perempuan. Kan beberapa alasannya mungkin juga alasan yang valid ya, karena kan lapisan-lapisan hambatan perempuan untuk muncul di depan publik kan juga besar, sehingga ketika Betul. ada biaya tambahan untuk mencari informasi, mungkin jadi panitia jadi males atau segala macam. Nah, HIVOS ini mencoba menjembatani itu dengan membuat database ini. Aku lagi coba websitenya, tapi nanti aku drop di chat box ya. Iya, Ada pertanyaan. websitenya kalau nggak salah womanunlimited.id, kalau aku nggak salah ingat ya. Iya. Ada pertanyaan dari Sagita Putri. Kak, apakah kasus sexual harassment atau pelecehan seksual itu bisa terjadi pada ranah hubungan asmara, oh my God, asmara pranikah, karena sering terjadi pasangan melakukan sexual harassment tapi denial dengan alasan ada dalam hubungan asmara tersebut. Itu udah pasti sih. Pasti ya. Itu KDP, kekerasan dalam pacaran, bahkan bukan pelecehan ya, tapi sudah kekerasan seksual bahkan. Itu sering kali, gue pribadi beberapa kali, kebetulan sekitar 5 tahun yang lalu mendampingi beberapa kasus terkait dengan itu KDP. Memang seringkali korbannya itu denial ya, bilang kita bahkan pelaku juga melakukan, ya kita sama-sama cinta kok apa dan sebagainya gitu. Tapi setelah kita tahu bahwa itu banyak sekali argumennya yang nggak valid, lebih karena kayak misalnya si korbannya itu takut kehilangan, misalnya takut diputusin, atau paling sering itu dibilang, apalagi kalau sudah ada relasi seksual gitu ya, yang hubungan seks misalnya, masalah keperawanan dan sebagainya yang mitos itu gitu. Kemudian ada janji-janji menikah dan sebagainya. Nah, itu laki-laki gitu ya, kecenderungan pelaku, gue nggak bilang laki-laki, tapi kita tahu lah kalau gue bicara pelaku itu pasti biasanya laki-laki, 90%. Itu menggunakan relasi kuasanya untuk menggunakan itu. Bahkan sekarang konteksnya lagi ke-upgrade nih gitu. Karena tadi seperti Naima bilang gitu ya, sekarang banyak KBGO, kekerasan gender berbasis online, ya misalnya saat mereka hubungan seksual itu direkam, difoto dan sebagainya, dan kalau si perempuan, si korban ini mengancam untuk memutuskan relasi mereka, itu mereka akan ancam untuk sebarkan. Itu banyak sekali terjadi. Nah, hal-hal yang segini sebenarnya banyak yang harus kita intervensi, dan bahwa itu terjadi, iya, malah justru banyaknya alasannya karena cinta gitu ya. Ya. Ada pertanyaan terakhir Kak Shaldi dari Vera Aini. Silakan Vera. Halo. Halo. Terdengar ya suaranya? Iya, terdengar. Oke. Halo, selamat malam semua. Saya Vera. Saya seorang ibu yang tidak bekerja di kantor. Dulu saat kuliah S1 dan S2 saya termasuk yang berteriak-teriak soal feminisme, keras sekali di lingkungan saya. Skripsi, tesis juga nggak jauh-jauh dari feminisme juga. Tapi kemudian saya menikah, sudah 4 tahun, memiliki anak, memutuskan resign, 3 tahun full time menjadi ibu, dan di tahun keempat baru mulai membangun bisnis sendiri. Berhenti bekerja itu waktu itu adalah keputusan terbaik berdasarkan kondisi yang saya alami gitu. Bukan karena mengalah ke suami atau apapun, tapi menjadi ibu dan bekerja di rumah itu yang membuat saya nyaman berdasarkan kondisi waktu itu dan sekarang juga. Tapi keputusan saya ini pada akhirnya membuat saya galau juga gitu pada akhirnya. Pertama, karena label feminis itu seolah tidak bisa lagi saya gunakan. Karena ya tadi misalnya saya lulusan S2, tapi saya tidak bekerja dan akhirnya kembali ke stereotip dapur, sumur, kasur, itu aja yang dikerjain gitu. Nah, walaupun kalau menurut saya pribadi sebenarnya
tidak mendukung perempuan atas pilihannya sendiri juga termasuk diskriminasi gitu. Menurut saya juga feminis tidak berarti memaksa perempuan harus bekerja di ranah publik jika mereka merasa tidak nyaman. Lalu kedua yang membuat saya galau juga dengan keputusan ini adalah terkait pekerjaan domestik yang nggak semudah membalik telapak tangan gitu. Suami saya pikirannya sudah sangat terbuka soal gender roles dan lain sebagainya, tapi dia dibesarkan di budaya patriarki, jadi sulit sekali untuk mengubah perilakunya terkait pekerjaan domestik. Jadi kalau tadi ada tiga level yang dibilang sama masnya itu, hanya berhenti di cara pikir aja, nggak sampai perilaku. Mungkin itu aja sih, mau sharing aja. Iya, Makasih makasih Mbak Vera. Itu juga sharingnya. sebenarnya salah satu perjuangan saya gitu. Karena saya cita-citanya nanti jadi bapak rumah tangga gitu. Saya nggak mau jadi. Saya sama suami rebutan nih. Suami pengen jadi bapak rumah tangga, saya pengen jadi ibu rumah tangga. Sama. Rebutan, enggak, kamu aja yang kerja. Kamu aja. Justru salah satu perjuangan saya itu adalah kenapa saya sepakat dengan nilai-nilai feminisme, karena itu kemudian tidak dibebankan, tapi lebih pada kepilihan. Kalau kita memang nyaman dengan pilihan itu, silahkan. Yang membuat saya sebagai laki-laki itu merasa terkungkung gitu, karena saya laki-laki lahir, maka saya harus jadi tulang punggung keluarga misalnya gitu, jadi imam dan sebagainya. Padahal saya maunya berbagi gitu ya, dan saya cita-citanya jadi bapak rumah tangga. Orang tua saya saat dengar bilang, kamu mau jadi bapak rumah tangga, jadi apa kamu keluarganya, ya kayak gitu loh. Karena itulah saya percaya bahwa feminisme itu tidak menekankan bahwa perempuan nggak boleh jadi ibu rumah tangga, atau sebaliknya laki-laki nggak boleh jadi bapak rumah tangga. Menurut saya saat itu dilakukan dengan pilihan sadar, tanpa gitu ya, tanpa tekanan-tekanan yang lain, go ahead, kenapa enggak. Saya senang mengerjakan tugas-tugas domestik karena kebetulan saya memang hobi gitu. Saya hobi nyapu, saya hobi cuci piring, saya hobi ngepel. Cuman satu doang yang nggak bisa, setrika. Itu doang gitu. Nah, kalau urusan setrika silahkan saya berikan ke pasangan saya. Itu sesederhana itu, karena saya nggak mampu aja gitu. Memasak juga saya nggak bisa, ya udah saya serahkan ke pasangan saya. Itu aja. Jadi sayangnya memang ini kadang-kadang ambiar kalau masuk ke ranah keluarga besar. Jadi kayak misalnya saya bawa pasangan saya ke rumah gitu ya. Di rumah, karena kebetulan saya bersaudara itu laki semua, perempuan di rumah itu cuma ibu gitu. Kebiasaan kami biasanya dulu dari kecil sampai gitu, habis makan bawa piring masing-masing ke tempat cuci piring gitu. Nanti yang cuci piring bapak gitu. Nah, satu ketika pasangan saya datang, perempuan gitu. Nah, saya mau angkat piring terus diomelin sama ibu saya. Nggak usah, biar si pasangan kamu yang bawa. Lah, gue bilang, kenapa ini nilai yang biasanya berlaku di kita tiba-tiba berubah? Hal-hal yang kayak gitu loh. Yang saya pikir sudah cukup equal dalam perilaku, ternyata cara pikirnya enggak gitu. Jadi ada yang kadang-kadang prakteknya sudah kita anggap equal, tapi ternyata cara berpikirnya nggak berubah. Jadi itu harus selaras. Dan memang sih saya juga dibesarkan oleh keluarga patriark dan sangat konservatif. Ya bakal dapat label-label macam-macam. Cuman kadang-kadang pasangan saya juga kemudian berusaha menenangkan, dalam arti ya udah ini di rumah kamu aja gitu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari kita punya kesepakatan ya, dan itu selalu diingatin daripada kita bentrok terus. Karena boleh dibilang 15 tahun kehidupan relasi saya sejak dengan orang tua saya itu kencang mulu, karena saya orangnya frontal kan. Pasangan saya mengingatkan bahwa ya sudah, kita harus kompromi, karena orang tuamu itu dibesarkan dengan cara-cara yang seperti itu, hanya itu yang mereka tahu gitu ya. Betul. Dan saat kamu mau memberitahu soal perubahan itu, mungkin dia mereka nggak akan terima, karena siapa kamu, anak baru kemarin gitu yang ngajarin gitu. Cuman itu kompromi itu harus dilakukan, tapi kita sadar bahwa saat kembali ke dalam
ekosistem yang kami buat, itu kita sudah sepakat bahwa pembagian peran itu terjadi. Gitu. Aku menambahkan sedikit, sepakat sih sama Kak Shaldi ya, Mbak Vera, selama kalau mengutip Amartya Sen itu selama kita tahu kita punya pilihan dan kita punya kapasitas untuk memilih, jadi punya kesempatan dan tahu kesempatan itu ada, ya udah gitu. Ya memang itu pilihan kita gitu. Dan siapa juga yang berhak bilang kamu nggak feminis karena kamu ibu rumah tangga, enak banget gitu. Kira nggak capek jadi ibu rumah tangga. Iya kan? Jadi kayaknya dikotomi ruang publik, ruang privat mana yang lebih berkontribusi, kontribusi juga apa maksudnya, kontribusi masyarakat itu gimana definisinya, cara nilainya, mengukurnya segala macam, itu bisa jadi diskusi berikutnya atau diskusi lanjutan yang panjang. Dominan nilai-nilai, norma-norma dominan sehingga semua itu mengacu ke sana gitu untuk mengukur segala hal di dalam masyarakat ini. Itu yang mesti ditinggalkan. Jadi mau ibu rumah tangga, mau kita kerja, mau kuliah, mau apapun itu ya masing-masing dan saling menghormati aja sesama inilah ya, sama manusia gitu ya. Tidak ada yang lebih keren, tidak ada yang lebih hebat. Mungkin karena sudah malam sekali, ini diskusinya seru banget. Kak Shaldi, terima kasih banyak sudah berbagi dengan kami. Aku mohon maaf nih, banyak yang nulis di chat ya, Sagita, ada Kak Chandra Dewi, ada Anissa Widya, yang Kak Yowes, halo, selamat malam. Ahmad Fauzan, maaf banget ini nggak sempat didiskusikan. Mudah-mudahan kita bisa buat diskusi lanjutannya. Kak Andi juga di sini, Kak Mirisa, terima kasih banyak informasinya. Nggak bisa dilanjutkan diskusinya karena sudah cukup larut malam. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kak Shaldi, mudah-mudahan kalau diundang berikutnya masih bersedia nih. Karena diskusinya Pasti dong, pasti. Yeay. Semoga sukses dan sehat selalu, Kak. Terima kasih. Saya juga mau menekankan ya, benar kayak ini Chandra bilang, sebenarnya perjuangan feminisme itu mengembalikan hakikatnya laki-laki untuk menjadi manusia kembali sih. Jadi kenapa itu gua sepakat dengan perjuangan feminisme, dan perlu kita ketahui bersama bahwa feminisme itu tidak bisa berdiri sendiri, dia sebuah pemikiran yang berkembang dari waktu ke waktu, sehingga ya makanya gue menyebut diri gue sebagai pembelajar karena gue nggak akan pernah selesai dengan itu. Terima kasih Naima. Terima kasih. Terima kasih teman-teman. Terima kasih ya. Sehat-sehat semuanya. Sampai jumpa di diskusi berikutnya. Terima kasih Sagita Putri.